Asal nggak berisik. Oke, itu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir tanda petik di ruangan ini, ruangan maya ya. Perkenalkan, nama saya Widarto Rabini. Saya dosen statistik di program Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Peserta Sarjana Universitas Pancasila. Kalau mau yang ambil dokter nanti bisa ketemu saya. Kita sekalian ya. Oke, saya sekarang akan menjelaskan berbagi pengalaman bagaimana membuat perkuliahan secara online. Ya, saya sebelum heboh corona saya juga sudah melakukan hal seperti ini ya. Jadi saya bisa berbagi gitu ya. Yang ada dua hal pokok Pak ya dalam pembelajaran online ini. Yang pertama, bagaimana kita menjelaskan menjelaskan secara live di tempat yang berbeda di waktu yang sama seperti ini ya. Jadi tempatnya berbeda, waktunya sama seperti ini. Yang kedua, tertekan pesawat. Apa tadi sudah tertinggi? Mohon maaf, saya matikan anunya ya, Suaranya. Ininya ya. Jadi si Bapak bisa men-zoom yang mana dia mau ya? Iya. Bisa bahkan saya bisa matikan handphone kamera Ibu atau mikrofon Ibu. Saya kan pengelola di sini kan. Saya bisa membuat orang masuk tidak masuk, bisa bicara tidak bicara ya. Tapi sementara ini saya buat boleh bicara semua. Tapi tolong gantian ya. Ya, tolong gantian biar nggak terlalu berisik begitu ya. Oke, saya teruskan Pak ya. Jadi yang pertama tadi saya katakan bagaimana membuat perkuliahan secara langsung di waktu yang sama di tempat berbeda seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa seperti ini, Bapak Ibu bisa punya contohnya bisa menjelaskan punya papan tulis, contohnya seperti ini ya. Ya, saya bisa nulis ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Canggih. 3 ditambah 4 sama dengan 10. Ini angka asli, kalau ini angka proyek, Pak. Ya. Gunakan apa ya, Pak? Ya, nanti dijelaskan, Pak. Jadi sekarang saya mau jelaskan bisanya apa dulu. Ya. Saya jelaskan bisa apa dulu, nanti kita jelaskan bagaimana. Ya. Ini bisa seperti ini gitu, Pak. Ya. Jadi pertama, papan-papan ini bisa saya simpan ya. Nah, nanti saya simpan, ini ada filenya ya. Filenya di sini ya. Misalkan saya mau buat lagi ya. Mau gambar begini ya. Ini diagram gitu ya. Ini 95%, ini X, ini Y gitu ya. Y sama dengan 3+2X. Ini tolong kamera mikrofon matikan, Pak. Yang agak berisik, ada yang agak berisik ini. Iya, matikan lupa ya. Oke. Jadi kita bisa menggambar, menulis dan seterusnya, lalu kita simpan, ya. Kita simpan. Jadi filenya yang tadi itu sudah ada di sini. Ini file kita nih, yang tadi saya buat nih. Ini juga kan. Dan nanti ini kita bisa dikirim ke mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa punya catatan yang kita tulis di papan tulis. Kita juga bisa presentasikan materi kita. Misalkan seperti ini. Sebentar ya. Saya bisa presentasikan. Sorry. Saya bisa presentasikan PowerPoint. PowerPoint saya presentasikan. Ini kan. Bisa terlihat ya. Statistik adalah bla 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 gitu kan. Statistik adalah ilmu untuk ini bla 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 gitu kan. Statistik bla bla. Jadi PowerPoint kita bisa kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kita bisa menyampaikan PowerPoint, kita bisa punya papan tulis seperti di kelas gitu kan. Itu yang bisa yang pertama kita bisa lakukan ya. Yang kedua, kita bisa membuat perkuliahan ya. Bukan perkuliahan, membuat materi di mana mahasiswa bisa belajar sendiri di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya. Di waktu yang berbeda, tempat berbeda, itu kita buat tutorial atau materi lah yang kita biasanya kalau seperti Facebook,
seperti UT memberikan modul-modul ya, dikasih modul, dikasih buku dan seterusnya. Nanti sebulan sekali ada pertemuan. Nah, kita bisa membuat seperti itu ya, membuat seperti itu, dikirim ke mahasiswa, nanti kita buatkan materinya. Tapi yang lebih penting bagaimana menjelaskan pada mahasiswa apa yang kita jelaskan seperti di kelas. Nah, seperti ini contohnya ya. Saya sudah buat ya. Ini maksimum ada 5. Ya. Ini ada di itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widanto Rahmini. Saya dosen statistik di program doktor di Jakarta. Saya akan menjelaskan prosedur lengkap regresi nilai berganda di mana. Ini saya menjelaskan seperti itu. Oke, pertama data itu harus ketutup. Ya, oke. Kita jalankan Ini file save. saya menjelaskan sangat rinci. Oke, demikian. Kita copy. Oke. Kita samakan untuk semua indikator. Klik kanan, copy, paste di sini. Oke. Paste di sini. Ini video yang saya buat. Terus ini ada bukunya semacam e-book. Mahasiswa belajar di sini, membaca buku ini, ya, membaca buku ini kita buatkan. Lalu bisa putar video juga, ya. Video ini cara input. Ini video juga, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketika kuliah online seperti ini, kita mahasiswa sudah setengah siap kan, sudah setengah siap. Jadi kita diskusinya lebih hidup kan. Jadi kira-kira dua hal ini Pak. Jadi kita membuat perkuliahan online seperti ini, ya seperti ini, yang live dan di waktu yang sama di tempat berbeda. Terus yang bikin video tadi di waktu berbeda, tempat berbeda. Jadi kalau video kan mahasiswa bisa belajar kapan saja. Sementara itu bisanya, bagaimana caranya? Mari saya jelaskan. Ada pertanyaan Pak, Bu? Simpel sebenarnya. Saya ada pertanyaan. Kalau nggak simpel, yang bikin program nggak pinter. Berarti programnya pinter sehingga mudah kita membuatnya. Simpel. Ya, silakan bertanya. Ya Pak, dibandingkan dengan yang lain, kelebihan dari yang ini apa Pak ya? Apa yang lain? Yang lain tolong sebutkan saya. Misalnya Google Classroom. Google Classroom itu seperti manajemen perkuliahan. Bagaimana Bapak ngirim file, memberikan soal, nggak bisa seperti ini. Google, justru pertanyaannya, saya sekarang pakai Zoom nih. Sekarang saya pakai Zoom, banyak platform yang platform yang bisa kita pakai, Zoom, lalu yang lain, dan salah satunya mungkin Meet Google ya. Yang dua ini nanti yang mungkin saya jelaskan, yang menurut saya cukup murah dan sesuai kantong dosen Indonesia lah. Cukup murah, nanti saya jelaskan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Ada pertanyaan lain? Pak, mau nanya Pak? Ya. Oh, ya tadi duluan aja. Silakan. Ya. Ibu Siapa dulu? Oke, Pak Bastiar, silakan. Oh ya, oke Bro. Kok mau tanya kalau untuk kuota jumlah mahasiswanya berapa ya Prof juga? Saya nggak dengar, putus-putus. Anda feedback ininya kayaknya. Anda pakai dua handphone nggak? Tidak. Oh, pakai satu. Ada satu. Oke, silakan bicara lagi. Ya, untuk kuota mahasiswanya berapa ya? Saya nggak punya pengalaman berapa banyak mahasiswa menggunakan kuota. Saya nggak punya pengalaman. Saya pakai WiFi yang unlimited, jadi saya nggak tahu tuh. Mohon maaf ya. Memang ada maksudnya ini, Prof, jumlah mahasiswanya berapa ya? Oh, jumlahnya peserta itu tergantung. Kalau yang punya saya basic ini, bukan basic, yang pro, itu maksimal 100. Bisa tergantung kita mau berlangganan seperti apa. Rasanya 100 sudah cukup lumayan bagi saya. Kalau kenapa? Yang free 100 itu ya, Prof ya? Makanya nanti saya jelaskan. Nanti pertanyaan Anda dijawab dengan yang saya jelaskan. Banyak pertanyaan yang bagaimana caranya, bagaimana kuotanya, bagaimana masuknya, kan begitu kan? Jadi kan bisanya dulu deh. Kalau caranya bagaimana, berapa biayanya, segala macam itu kan nanti justru akan saya jelaskan itu kan. Yang saya terangkan aja dulu ditanya. Jangan ke belakang. Nanti ke belakang Anda ketemu juga.
Iya. Ya, Pak, oke saya Prof. Isti mau nanya. Ya, silakan Bu. Pak Isti mau nanya. Ya. Iya. Tadi menampilkan presentasinya gimana ya Pak ya? PowerPoint itu tuh caranya gimana? Iya, di situ Saya baru pertama kali nih Pak. di bawah ada share screen. Share. Coba. Share screen ya Pak. Ya. Oke. Heeh. Ibu tekan itu. Terus Ibu mau tampilkan apa? Heeh. Oke. Oh, dari sini semua ya? Nanti Misalnya saya jelaskan saya mau juga. Oke. Nanti saya Oke, jelaskan oke, juga. Nanti Iya, iya. ada simulasinya ke saya. Oke, kalau gitu saya Oke, saya makasih. jelaskan dulu deh. Saya jelaskan, saya tuntaskan ya. Sabaran ya. Saya punya PowerPoint ya. Oke, saya jelaskan. Tunggu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Ini PowerPoint saya ya. Oke, teman-teman ya. Ini saya ini training singkat ya. Oke. Pertama Anda masuk ke Zoom. Saya pakai Zoom ya. Zoom.us. Zoom.us. Masuk ke situ. Nanti Anda akan punya halaman awal seperti ini. Nggak kedengeran, Pak. Halo, yang lain dengar? Dengar? Jelas, Pak. Ya, kalau yang lain jelas berarti masalah bukan di saya, Pak. Oke. Jelas. Ya, kalau yang lain jelas, Bapak nggak jelas, ada masalah bukan di saya. Jadi saya nggak bisa bantu. Ya, oke, saya teruskan. Pertama, Bapak bisa kita punya pilihan new meeting atau schedule. Ya, kalau kita new meeting, kita langsung membuat nih, langsung dadakan bikin meeting ya. Kita pilih nih. Contohnya kita pilih nih. Jadi kalau kita pilih ini, Ya, dengar. kita dikasih pilihan new meeting, lalu kita suruh join dengan audio, ya. Saya matikan di sini, matikan atau hidupkan audio sama ini di bawah sini, ya. Mematikan atau menghidupkan video dan audio di sini kan. Kalau sini mati. Tes. Oke, yang tes kedengaran Pak. Oke, saya teruskan ya. Terus kita dikasih dua pilihan, mengcopy linknya untuk disampaikan kepada peserta, gitu kan? Bapak Ibu kan punya link dari saya kan, langsung masuk ke sini kan? Atau di copy undangannya kan? Nah, kalau linknya seperti ini, link ini bisa saya sampaikan lewat WA atau email, gitu ya. URL nah, orang yang dapat link ini akan dapat masuk, ya. Oke. Kalau ini dapat undangannya kan, saya kirim undangannya kan, Zoom meeting tanggal berapa segala macam ya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau kita mau men-schedulekan, misalkan sekarang hari Minggu, saya mau schedulekan hari Kamis, maka kita buat schedule kan, schedule kita buat sekarang, kita bisa buat sekarang. Nanti Kamis itu akan mulai, gitu ya. Nah ini contohnya yang saya buat untuk undangan teman-teman ini kan. Ini masuk ke Google Calendar ya, masuk ke Google Calendar. Lalu masuk ke Google Calendar, mau tanggal berapa, jam berapa, ya, dan seterusnya. Terus nanti kita masuk ke Google Calendar. Sekarang kita di Google Calendar, kita undang nih pesertanya di sini. Peserta berapa ini? Saya undang 146 orang saya undang di sini, ya. Tapi yang masuk sekitar berapa? 50-an, 60-an di sini. Sekarang 56 ya. Peserta. Di sini peserta yang mendapat undangan dari saya akan terima ini dan punya linknya. Tinggal klik masuk ke sini. Itu caranya ya, caranya. Nah, terus kita kirim supaya terkirim ke email masing-masing. Lalu ini email dari sisi peserta. Ini dari saya ke ahli data itu email saya juga. Peserta menerima email seperti ini ya, email seperti ini, dan link ini langsung masuk ke ruang rapatnya kan. Oke, lalu kita bisa mulai rapat meeting seperti ini sekarang ini, ya seperti sekarang ini kan. Nah, tadi saya bisa kontrol nih, saya bisa kontrol mikrofon Bapak Ibu sekalian. Kalau saya buat mute all, ya mute all, maka semua mikrofon akan mati. Tapi saya juga bisa kalau saya centang ini, peserta boleh menghidupkan lagi mikrofonnya. Tapi kalau sudah tidak centang, maka tidak bisa, Bapak Ibu nggak bisa ngomong. Kalau saya tidak bisa ngomong, supaya misalkan ribut banget, saya matikan dan saya ngomong kan. Itu sementara saya
buka semua, Bapak Ibu bisa ngomong, cuman kalau bisa diatur ya, baca gantian segala macam itu enak seperti ini. Seperti di ruang rapat besar, di sidang paripurna itu, kalau Bapak Ibu lihat di mana, di MPR, DPR kan, itu semua mikrofon mati kan, hanya orang yang akan ngomong kan, hanya akan yang ngomong kan di rumah mikrofonnya kan. Iya, Mbak. Ini orang ribut ini, ini yang ribut ya. Siapa ribut ini? Tolong dong, ya matikan mikrofonnya biar nggak ganggu ya. Seperti di ruangan besar ya, itu semua orang matikan mikrofonnya, hanya orang yang bicara. Misalkan yang bicara yang menghidupkan mikrofon begitu ya. Ini salah satu etikanya lah gitu ya, biar nggak mengganggu yang lain ya. Oke, saya teruskan. Jadi jangan dipaksa. Saya bisa paksa Bapak Ibu mati semua, tapi kan nggak nyaman dipaksa begitu kan ya. Oke, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, hidupkan Pak, saya tanya gitu. Jadi nggak ribut suasana. Ini kan kan kita jaraknya di tempat masing-masing. Kita nggak saling susah melihat suasana suasana rapatnya kan, gitu ya. Oke, saya terus. Boleh tanya sebentar, Pak? Ya, silakan. Apakah setiap kalau kita bikin conference itu kita memang harus buatkan password? Tergantung kita. Seperti kita mau bikin rumah, mau dikasih kunci apa nggak dikasih kunci, ya tergantung kita. Semua orang Mau tanya Pak. Ya, tergantung kita ya. Oke, pertanyaan lain. Mau tanya Pak. Ya. Ini kan kalau yang tadi kan ngomong ada sini. Coba yang tidak bicara stop dulu, yang tidak bicara ini presentasinya. Yang tidak bicara mikrofon. Sekarang Pak Bobi bicara. Yang lain stop dulu mikrofonnya. Oke, sekarang Pak Bobi. Oh, Maya Pak. Daftar. Mau tanya Pak. Ya. Kita meeting biasa. Mau tanya macam mana? Ya Pak Bobi silakan. Iya, Pak. Mau tanya Pak? Baru datang tuh nanya. Kalau mau tanya gimana? Ya tinggal tanya. Oke, siapa yang bicara? Suaranya kok? Halo? Ya, halo. Yang mau bicara siapa sekarang? Saya mau tanya Pak. Ya. Ini kan tadi kan pakai suara Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya saya menampilkan video YouTube yang ada suaranya, apakah para peserta juga bisa mendengar? Bisa dong. Bisa dong. Karena semalam tadi saya kotak-atik caranya itu belum keluar gitu. Misalnya, jadi saya katakanlah misalnya saya buka tutorial di video YouTube, terus saya coba di handphone, antara handphone dengan laptop, kemudian suara dari YouTube-nya itu tidak masuk ke handphone. Apa dia suaranya itu tidak terbaca oleh speaker di laptop, atau dia hanya membaca suara yang ada di luar dari notebook? Suara di luar dong. Anda keluarkan dulu suaranya. Kalau ada di handphone kan nggak kedengeran. Kan mikrofon itu menangkap menangkap suara yang dari luar. Ada seperti Anda pakai izinannya Pak. Seperti Anda pakai mikrofon luar. Izin. Itu sebentar Pak. Ada mikrofon luar. Jadi suara yang keluar kalau Anda YouTube-nya masukin ke headset, mikrofonnya nggak dengar itu. Oke, pertanyaan lain. Izinannya Pak. Ya. Semalam saya lihat ada yang untuk grup. Bisa nggak untuk bikin? Saya belum nemu untuk bagaimana untuk meng-add antar dalam satu grup. Caranya Pak. Oh, ini di luar topik Pak. Itu grup kan urusannya Pak? Urusannya WA kan. Kita sekarang bicara conference Pak ya. Nah, itu Bapak aja deh. Bukan itu kalau nggak salah di broadcast di Zoom kalau nggak salah ada ya untuk grupnya. Atau bukan saya. Belum coba saya Pak. Saya belum coba itu. Saya belum coba. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Saya pikir grup WA. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Ada Pak, saya Amir. Ya. Kalau untuk mobile di Android apa bisa Pak? Zoom bisa dong. Iya, bisa ya. Tapi nggak saya sarankan untuk perkuliahan karena kalau Anda nampilkan teks kecil 12 font seperti saya tadi kan, bagaimana bisa lihat? Iya kan? Iya. Tadi paham. Gimana layar yang kecil itu? Oke, pertanyaan lain. Ya, pertanyaan lain, silakan. Bentar. Iya. Oke, kalau itu saya teruskan ya. Saya teruskan sebenarnya kalau tutorial ini kan sebenarnya simpel aja.
Oke. Nah, ini saya teruskan ya. Nah, kalau Bapak Ibu Bapak Ibu habis terkoneksi semua, kalau mau share screen, pertama tekan share screen di bawah. Ini share screen gitu kan, ada share screen di awalnya share screen. Nanti Bapak Ibu bisa lihat menu seperti ini. Pertama yang paling atas adalah screen. Jadi seluruh screen yang ada di mana, yang ada di layar Bapak Ibu itu akan ditampilkan. Atau Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa pilih whiteboard supaya bisa menulis tadi kan di whiteboard ya. Bapak Ibu di whiteboard ini bisa untuk nulis nanti ada sheet atau di ini tertentu di mana di layer Windows tertentu ya, misalkan ini PowerPoint ya, ini PowerPoint ya, dan seterusnya. Oke, ini kalau mau share screen ya. Nah, di share screen itu ada pilihannya. Bisa satu orang share screen ya, yang bisa share pada saat yang sama, bisa rame-rame bareng-bareng. Saya bisa kontrol hanya saya saja yang bisa atau seluruh peserta boleh atau tidak ya. Siapa yang boleh mulai dan seterusnya. Ini ada setting seperti ini. Jadi kita bisa kontrol. Nah, yang sekarang ini saya buat Bapak Ibu masih boleh ya. Jadi nanti kalau nanti barengan akan berebut nanti siapa duluan gitu kan. Nanti diatur aja. Diatur bagaimana supaya tidak tabrakan kan. Oke. Itu sementara yang detail yang pokok-pokoknya, detail-detailnya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari sendiri bisa pelajari sendiri di setelah terkoneksi ya. Ini sambil belajar sambil Pak, garis besarnya seperti itu. Ada pertanyaan lain, Pak? Sebelum saya jelaskan ke Meet Google. Tanya lagi, Pak. Ya. Kalau kita ngirim file tadi kan file PowerPoint ditampilkan. Ya. Nah, kalau dikirimkan secara soft file atau secara bersama-sama seperti kita mengirim di email, apakah ini juga di fasilitas Zoom-nya? Saya belum coba. Untuk apa dikirim? Dikirim untuk apa? Kebutuhannya. Kan yang penting sementara ditampilkan. Kita mungkin kirimkan bisa pakai email segala macam. Tapi yang penting tampil dulu lah. Saya ada atau tidak ada kan itu bukan kebutuhan pokok kan. Jadi sebenarnya dan saya belum tahu itu. Kalaupun tidak ada kan nggak masalah. Kita ini untuk telekonferensi sebenarnya. Ya, oke. Ada pertanyaan Pak, Bu? Share screen. Izin nanya Pak Wid, di layar itu ada record itu fungsinya untuk apa nih Pak? Ya untuk merekam. Bisa merekam kita di sini tuh dari awal sampai terakhir itu hanya audionya atau beserta videonya juga gitu? Sama videonya. Semuanya ya? Semuanya. Tapi itu merekamnya di cloud, di awan. Tapi saya sekarang sedang rekam, tapi saya rekam di komputer saya. Sekarang ini sedang saya rekam. Pak, mau tanya Pak? Ya. Ini kalau kan kita masuk Zoom lewat Gmail ya. Setelah kita keluar, apakah software Zoom itu tetap ada di laptop kita? Software. Bapak Ibu, untuk masuk Zoom bisa install Zoom, bisa tanpa install. Kan ada yang pakai browser aja, pakai link. Bisa install, bisa tidak install. Oh gitu. Ya. Saya pakai MacBook jadi. Tinggal ke browsernya aja, masuk ke browser, ada link yang saya buat, masuk situ bisa masuk. Oh gitu. Jadi seperti saya masuk seperti tadi aja gitu. Iya. Yang Gmail tadi masuknya. Iya. Enggak kalau udah keluar enggak ini lagi. Kan tinggal ada link. Enggak perlu install apapun. Oh gitu ya. Makasih Pak. Ya. Pak Wid, izin nanya kalau misalnya tadi mau ngundang bisa diulang nggak Pak ya? Yang mengundang mahasiswa kita misalnya? Bisa banget. Kalau enggak Bapak terundang ke saya dengan cara apa? Kan saya undang. Pertanyaan apa Pak? Iya, itu maksudnya mulainya bagaimana Pak? Tadi saya nggak kedengeran tadi. Mulai waktu mau mengundangnya, caranya. Oke, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Jadi begini, di awal kita masuk ke Zoom. Ya.
Kita punya dua pilihan, mau langsung mulai dan Join atau meeting. new meeting. Kalau new meeting langsung nih, kalau new meeting langsung dikasih link. Ini oleh Zoom dikasih link. Ini linknya. Link ini gitu. Bapak Ibu kopikan ini saya lewat WA nih, atau lewat email, atau dikasih ini undangannya kan, kopi aja undangannya. Itu undangan itu yang saya kirim ke email Bapak Ibu sekalian kan, terima ini kan. Ini langsung terhubung kan. Iya. Baik Prof, saya minta izin mengundurkan diri Prof. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Jadi Prof itu linknya bisa kita pakai lagi ya Prof? Ya, nanti kalau udah selesai kan link itu habis. Kalau saya sudah meninggalkan, saya kalau ada di sini ada live meeting, saya live meeting, nanti akan ada link baru, password baru. Akan ada link baru, password baru. Tanggal berbeda, ini berbeda, akan baru. Oh gitu ya. Ya. Masih Prof. Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya mau jelaskan dipakai pakai Meet Google. Oh ya, sebelum ke sana, Zoom ini kalau gratis itu Bapak Ibu bisa gratis ya, bisa gratis dalam konteks sebagai penyelenggara, sebagai orang yang mengundang. Kalau sebagai peserta kan Bapak Ibu kan pasif kan. Selama ini dari awal saya jelaskan ini adalah konteksnya bagaimana Bapak Ibu sebagai pengundang ya, yang penyelenggara. Kalau yang sebagai peserta kan pasif aja, tinggal tunggu link. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai penyelenggara, kalau yang gratis itu dibatasin waktunya 40 menit. Saya pikir diskusi 40 menit sudah lumayan ya, gratis kan? Udah. Nah, kalau yang pro seperti punya saya ini itu $15. $15 itu 100 maksimal. Ada tiga kategori ya, pro, apalah yang corporate segala macam, itu bisa 1000 ya, 1000 maksimal 1000 lah, 1000 itu udah kayak kampanye itu ya. Oke. Pak boleh tanya Pak? Numpang tanya Prof. Bentar Bu Nafisa dulu. Oh siap. Pak kalau untuk hitung-hitungan coret-coretan di mana ya Pak? Diulang lagi. Untuk mata kuliah hitung-hitungan. Untuk mata kuliah hitung-hitungan. Coret-coretannya gimana ya Pak? Coret-coretan. Iya, Ibu tekan ini. Ibu tekan apa? Tekan tadi. Ibu tekan share screen ya. Nah, nanti di atas Ibu akan lihat share screen itu akan lihat seperti ini. Nah, kalau Ibu pilih screen, maka yang ditampilkan kepada mahasiswa adalah screen Ibu. Kalau Ibu pilih whiteboard, Ibu akan ditampilkan papan tulisnya. Sekarang Ibu coba. Bu Nafisa coba sekarang tekan share screen, tekan whiteboard. Ibu lalu tulis. Sebentar. Di bawah ada Ibu, di bawah. Di bawah. Oh iya. Share screen tekan. Siap. Lalu pilih whiteboard. Iya, siap. Ya. Nah, ini Ibu Nafisa sedang menanyakan, Ibu tulis sekarang. Sudah. Ibu tulis sesuatu. I love you misalkan. I love you misalkan. Ya. Ya. Ini ibu pakai mouse. Ibu pakai mouse ya. Kalau pakai touchscreen lebih cepat. Lebih cepat. Oh ya, siap. Siap. Ya. Siap, Prof. Makasih. Sama Ibu. Oke, yang lain, pertanyaan lain. Ya, Prof. Ya, silakan. Kalau bicara tentang tadi, kalau kita misalnya penyelenggara adalah gratis, itu gimana caranya? Apa memang langsung saja? Penyelenggara? Kan tadi Prof, penyelenggara atau kita mengundang misalnya nih, saya ingin online misalnya dengan teman-teman nih. Iya. Dengan sendirinya kan saya gratis nih. Tapi itu otomatis atau ada link lain, Prof? Enggak, Anda selenggarakan, membuat Anda masuk ke zoom.us, Anda membuat seperti tadi saya jelaskan kan, seperti tadi. Anda tinggal jelaskan aja. Ini kan Anda membuat seperti ini kan. Bentar. Anda kan new meeting. Anda ini membuat meeting, nanti Anda punya
dikasih link, dikasih copy URL. URL-nya ini. Iya. Anda ini URL yang apa link yang saya sharekan kepada orang lain. Teman-teman Yang ya. terima ini klik langsung masuk. Sesederhana itu kan? Sesederhana itu. Siap. Oke. Iya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kuis. Assalamualaikum, Prof. Saya mau tanya, Prof. Waalaikumsalam. Silakan. Ini, Prof, mengenai yang aplikasi Zoom Meeting. Iya. Jadi saya juga sudah coba install sebelumnya. Ya. Nah, mengingat keterbatasan 40 ya, Prof, 40 menit. Ya. Ya, itu untuk kita pingin dapatkan akses yang unlimitednya gimana ya, Prof? Cara apanya, pembayarannya atau Bapak daftar. gimana, Prof? Bapak daftar. Bapak daftar di Zoom. Daftar, Prof. Lalu pilih upgrade user. Nanti bisa pakai kartu Itu kredit, berapa biayanya? bisa pakai apa? Bisa pakai PayPal dan lain-lain, bisa pakai kartu kredit, gampang itu. Pembayaran kan gampang sekarang. Bapak tinggal upgrade aja anunya. User seperti user lainnya yang gratis dikasih terbatas icip-icip gitu kan supaya dia beli yang terbayar kan. Gampang, Iya. Pak. Bapak Itu berapa kisarannya, Prof? Kenapa? Berapa biayanya biasa tuh, Prof? $15 sebulan. $15. Sebulan batasannya. $15 ya 250-an, 250-an lah per bulan, kan murah itu. Kalau pakai kampus dipakai rame-rame itu murah itu. 250.000 sebulan dipakai rame-rame itu murah. Jadi suruh kampus berlangganan, nanti menyelenggarakan, nanti kontrolnya. Orang RT. Pak, orang RT, Pak. Oke, yang Pak RT itu mati mikrofonnya. Yang ngomong Pak RT dimatikan lupa, Bu. Yang Pak RT ya, oke. Hah? Enggak. Ini penyelenggara nih. Ya, Prof. Makasih, Prof. Biasanya, Prof. Kalau kita membuat new meeting itu gratis, Pak. Oke. Kalau Mau nanya, Pak. silakan, Bu Isti. Tadi kan masalah Bu Afisa tadi, Bapak kan penyelenggaranya Bapak, sedangkan Ibu Afisa tadi kan tamu gitu ya, Pak ya, peserta. Nah, bagaimana caranya supaya Ibu itu bisa nulis gitu, Pak? Apakah kita memberikan izin atau gimana ya, Pak ya? Ada caranya nggak? Tadi bisa. Tanpa bisa saya izinkan. Bahkan bisa saya serahkan kontrolnya kepada Ibu. Saya bisa serahkan kontrol, misalkan ya, sekarang saya Bu Isti ya. Bu Isti saya serahkan kontrol ini ke bentar. Saya bisa serahkan kontrol itu ke Ibu, ya. Menunya di mana ya, Pak ya? Di bawah. Menu untuk itu kontrol. Di kontrol artinya kontrol mouse itu bisa, sekarang kontrol mouse di saya kan. Nanti kontrol mouse bisa diserahkan ke seseorang, ya. Nanti misalkan berarti nanti kalau langganan, lalu dosen menyelenggarakan, nanti kontrol itu serahkan kepada si dosennya. Nanti dosennya yang kontrol mouse-nya. Yang kontrol mouse-nya nanti dosen. Oh iya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak, kalau gitu saya teruskan ini ya, saya teruskan Meet Google ya. Meet Google itu prinsipnya sama ya. Meet Google itu prinsipnya sama ya. Jadi gini. Meet Google itu prinsipnya sama. Oke. Sekarang kita masuk ke Meet Google ya. Meet Google ya. Tolong mikrofon mati semua dulu Pak ya, Bu ya. Ini yang teriak-teriak anak kecil ya. Meet Google. Ada yang teriak-teriak anak kecil, matikan dulu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu masuk Meet Google ya, terlihat nggak teks Meet Google ini? Teks Meet Google terlihat nggak? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat. Terbaca kan? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Ya, terbaca. Ya, ini kan fontnya cuma sekitar 12. Bagaimana kita bisa terlihat kalau pakai handphone? Nah, kamu Ya, oke, saya teruskan. Jadi sekarang kalau masuk ke Meet Google, Bapak Ibu akan terima seperti ini.
Kalau Bapak Ibu sebagai peserta, ya, ini ada pilihan bergabung atau mulai rapat, ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai peserta, masukkan kode yang diberikan oleh penyelenggara, ya. Ada kodenya nanti, ya. Terus Bapak Ibu langsung masuk ke ruang rapat yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, sekarang karena Bapak Ibu mau jadi penyelenggara, maka tekan lanjutkan saja, ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akan mendapatkan link. Ini linknya, ya. Nah, kamera saya ini gagal. Harusnya kameranya bisa hidup, tapi kamera saya sedang dipakai Zoom kan. Jadi kamera di Meet Google nggak bisa dipakai, ya. Oke. Jadi kalau kita nggak pakai Zoom, maka kamera kita akan terpakai ke wajah kita kan. Oke. Nanti kita akan dapat link seperti ini. Ini di copy, ya. Diserahkan kepada orang yang kita ajak diskusi peserta. Nah, sekarang coba saya mau copy ini. Kita buat simulasi. Saya copy ini. Saya serahkan ke grup. Nanti Bapak Ibu yang bisa pakai handphone, tapi tolong matiin suaranya supaya nggak feedback dengan Zoom-nya. Bapak Ibu bisa link telekonferensi dengan saya di mana di Meet Google. Silakan dicoba. Itu sudah saya sampaikan di mana di ya. Cuma belum keluar. Ya. Oke, sudah nyampe tuh ya. Oke. Gimana, Pak? Ini dicoba ya. Gabung di grup nih, Prof. Ya, grup. Silakan klik itu nanti bergabung dengan saya. Tapi tolong matiin suaranya ya. Gimana sih, Pak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada harusnya 1-2 orang bisa tuh. Diklik masuk ke. Oh, kalau di handphone itu harus pakai Hangout. Sorry, saya lupa. Kalau Bapak Ibu harus pakai Hangout ya. Tapi kalau di mana? Kalau di laptop langsung ke link itu. Prinsipnya sama. Link ini diklik langsung masuk. Selesai ya. Oke, ada nggak ya ini ya? Taunya kita udah masuk dari mana, Pak? Kenapa? Taunya kita udah masuk dari mana? Saya udah klik nih. Ibu harusnya ke saya, guys ya. Saya punya otorisasi, Ibu boleh masuk atau tidak, tapi belum ada permintaan ke saya. Bentar. Ini. Kita dari kami. Ini Pak Damora masuk, ya. Ini sebentar. Ini masuk, ini beberapa masuk. Mana sih Bapak ya? Apa, Pak? Ada masuk. Ini Meneroka, Ibu Meneroka. Masuk kan? Jadi kita sekarang cara masuknya itu bagaimana? Tadi klik link, itu saya klik. Sekarang kita tabrakan. Kita dua telekonferensi. Sekarang yang sekarang ini adalah kita sedang telekonferensi lewat Meet Google. Ada dua ini kan? Ada dua telekonferensi nih. Nah, sekarang saya matiin aja nih yang Meet Google sebagai demo saja kan? Ya, sebagai demo saja. Karena kita sekarang sedang berdiskusi di Zoom kan? Ini kan kita diskusi ini ya. Diskusi ini kan yang sekarang saya tampilkan ini diskusi di Meet Google loh. Ya. Yang diskusi di Meet Google saya tampilkan di Zoom. Gitu. Saya sedang berdiskusi di Meet Google, tapi saya share ke Bapak Ibu lewat Zoom. Gitu kan? Cuma saya nggak bisa hidup karena dipakai di Zoom. Ya, ini ada Ibu Isti segala macam ya masuknya. Ya. Oke, kalau itu saya yang Google saya stop ini hanya itu saja. Oke, sederhana seperti itu ya. Nah, yang Meet Google oke. Yang Meet Google itu gratis. Kalau kita pakai namanya account G Suite. Nah, G Suite ya. G Suite itu account yang berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu pakai account kampus itu nggak bayar, Bu Sel. Biasanya kampus-kampus besar itu sudah kayak ada kerjasama sama Google.
sehingga emailnya ini G Suite ya. G Suite. G Suite. Oh, G Suite. G Suite. Ada anak kecil ini mau ikut juga ini. Ya, mama ya, tunggu. Ya, Pak, kalau pakai G Suite. Prof, tanya Prof. Ya, silakan, Pak. Silakan. Berkaitan dengan Mikogel itu ada yang gratis itu ada limitnya juga nggak, Prof? Tidak, setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Mungkin dalam arti kata 100 ya, mungkin limitnya kalau saya nggak tahu. Kalau 100 saya belum pernah Pak. Limit waktunya gitu. Nggak ada. Limit waktunya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya. Terima kasih, Prof. Cuman kalau Bapak Ibu pakai misalkan amir@gmail.com misalkan, itu kalau gratisan nggak bisa sebagai penyelenggara. Tapi kalau Amir itu sudah jadi G Suite yang berbayar kita, lupa saya $6 sebulan kalau nggak salah ya, $4 apa? Ini ada tadi saya sampaikan kan? Ada di sini kan? $6 sebulan. Berapa ya? Ini harganya. Ini $4,2 sebulan. $4,2 sebulan. Ya, nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau pakai email kampus rasanya sudah G Suite, jadi Bapak Ibu nggak perlu daftar lagi, ya. Ini kayak G Suite ya. Oke, begitu kira-kira sementara. Ada pertanyaan lain? Nah sekarang. Kalau tugas? Kenapa? Tugas. Kalau ada tugas, bagaimana Pak nyampaikannya? Tugas itu Bapak Ibu pakai yang tadi ada pertanyaan yang pakai apa tuh Google Classroom. Google Classroom sudah saya buatkan videonya, sudah saya share di mana? Di grup. Bapak Ibu pelajari itu. Google Classroom itu kayak administrasi apa? Administrasi perkuliahan. Siapa mendaftar, kirim email, kirim tugas, menilai itu. Tapi untuk telekonferensinya seperti ini, yang saya pahami, yang saya pernah coba Meet juga sama Zoom ini, yang menurut saya cukup memadai dari sisi kebutuhannya, sama maaf, tapi ini bukan corona ya. Iya Pak. Sehat terus Pak. Dari sisi harganya, yang lain bisa puluhan, bisa ratusan dolar ya, terlalu mahal ya untuk korporasi. Yang Zoom sama ini menurut saya cukup murah lah dari sisi untuk kantong dosen Indonesia ya. Dan pertanyaan lain Bapak sekalian, saya mau teruskan ke ke mana? Izin bertanya Pak, silakan. Boleh Pak? Silakan. Izin bertanya. Silakan. Ya gini, tadi kan ketika kita men-schedule ya, akan memulai pembelajaran apa, misalkan schedule tanggal berapa kita akan mulai kuliah. Nah, ketika kita memulainya bagaimana tuh Pak? Itu yang tinggal klik di jadwal. Nanti Bapak Ibu setengah jam atau sejam sebelumnya klik aja itu link itu langsung masuk. Oh gitu ya. Ya langsung mulai. Oke. Ada linknya. Ada linknya. Klik aja di situ. Langsung. Ya langsung. Terima kasih Pak. Mari Pak, silakan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya teruskan ke ini ya, ke mana? Nah, tadi saya diskusi ini saya rekam. Itu maksud saya. Nah, saya rekam. Bapak Ibu kan bisa menjelaskan kepada mahasiswa sesuatu di kelas ataupun di mana di diskusi lewat online ya. Nah, rekaman itu kan kalau materinya Ibu ngajar itu materinya kan tiap semester kan berubah tuh paling 10% aja kan. Kadang-kadang malah sama kan per semester kan. Nah, itu kalau direkam, disuruh belajar masukin di YouTube, lalu mahasiswa belajar kan itu lebih meringankan tugas Bapak Ibu sekalian. Ketika masuk kelas mahasiswa sudah setengah siap kan? Setengah siap, lalu mahasiswa tinggal berdiskusi aja. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Nih. Ini contoh ya. Oke. Contoh mana ya? kita
Ini contoh saya buat diskusi dengan mahasiswa yang saya rekam. Ah, ya. Oke, ini residual. Ya, ini juga 0. Ini 0. Ini 0. Ya. Ini nggak ada ya. Oke. Artinya, estimasi kita ini sama aktualnya fit 100%. Fit. Pas, karena nggak ada yang meleset. 0, 0, 0, 0. Ini adalah diskusi saya dengan mahasiswa yang saya rekam. Nah, rekaman ini R-square itu seberapa fit model kita dengan aktualnya, kira-kira gitu. Naik turunnya bukan R-square itu kecocokan, data aktual sama data estimasi, data aktual. Kenapa? Sama data estimasi. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Ini saya diskusi dengan mahasiswa, saya rekam, saya masukkan ke YouTube, saya masukkan YouTube ya. Ini di YouTube sudah dilihat 15.000 orang. Dengan aktualnya 100%. Kan lumayan banyak. Wow. Itu nggak berapa. Ada yang video live bisa 200.000. Padahal mahasiswa saya cuma 40-50 kan. Ini sudah 15.000 kali tonton kan. Iya. Jadi artinya tapi data ini terlalu ideal karena data ini kita karang kan. Jadi model kita tuh fit 100%. Tapi kan pertanyaan tadi apa? Ini anu saya kan. Jadi saya bisa berpindah dari SPSS ke mana? Seberapa fit model kita dengan ke software lain kan? Tapi ini anu ini bisa diikuti dulu ya. Ini dulu. Kita mau uji ini. Suara YouTube-nya tidak terdengar, Pak ya? Kenapa? Suara YouTube-nya tidak terdengar ya? Kurang keras, Pak. Ada terdengar. Ada. Bapak nggak dengar suara YouTube-nya? Tidak, Pak. Tidak. Saya tidak dengar. Nggak tahu yang lainnya. Yang lain? Nggak dengar. Kecil. Kecil, Pak. Tidak. juga. Ya, karena memang kurang bagus, kurang apa? Saya nggak ada, tapi di saya sedang ya. Tapi kurang kalau ditransmisikan sini kurang ada sebenarnya. Jadi maksud saya begini, kan kita mau membuat video pembelajaran seperti yang saya contohkan tadi ya. Video pembelajaran itu kalau kita membuat khusus, kita di kamar sendirian ya, materi disiapkan segala macam gitu ya, disiapkan materi, lalu kita ngomong sendiri kan, lalu kita rekam kan, rekaman itu lalu kita share ke mahasiswa lewat YouTube kan. Nah itu kan kita ada pekerjaan khusus untuk itu kan, Nah yang saya sarankan kita harus rekaman itu harus betul-betul padat, jangan sampai ada jeda misalkan 15 detik nggak ngapa-ngapain. Orang belajar sendiri 15 detik nggak ngapa-ngapain itu membosankan. Jadi harus tidak boleh kita jeda. Tapi kalau di kelas Bapak Ibu masih buka-buka lembaran buku setengah menit, kan masih kelihatan gurunya masih ada di situ kan. Kalau online kan dikira udah nggak ada dosennya kan, orang ditinggal gitu ya. Nah, harus padat. Jadi biasanya menurut pengalaman saya itu 20 menit, 25 menit itu sudah satu chapter udah bisa selesai itu. Karena padat, tidak ada yang bertanya kan, tidak ada jeda kan. Tidak ada jeda ya. Seperti Ibu nonton berita, itu 15 menit udah seluruh dunia beritanya. Kan nggak ada berita terus ngomong terus orang itu. Tapi kalau di kelas buka buku dulu ya, lalu minum dulu apa gitu ya. Itu ya. Oke. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ibu bikin sendirian, itu kan kita berdialog sendirian, kadang-kadang agak kaku. Karena kan kita bukan pemain sinetron kan yang bisa bersandiwara kan. Jadi tapi kalau di kelas caranya di kelas kita bilang, Mas, kan PowerPoint itu dimasukkan ke slide kan, lalu di mana di laptop itu kita capture, kita rekam. Mahasiswa ini 20 menit jangan ada yang tanya, saya jelaskan bla 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 bla, terus stop. Maka kita sudah punya rekaman yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa kita. Nah sekarang saya mencontohkan nih sekarang
diskusi sekarang ini saya sedang saya rekam. Ini hasilnya ya. Sekarang